Cilacap terkini, ada mitos Nyi Loro Kidul bagaimana peluang perempuan menjadi bupati atau wakil bupati Cilacap. Eksklusif Jurnal Media program Brosur Pilkada Jaga Indonesia Mlaku-mlaku Bangun Desa. Ada mitos tentang Nyi Loro Kidul atau legenda nelayan di Kabupaten Cilacap bahwa Nyi Loro Kidul tidak bisa disaingi, maka perempuan tidak bisa menjadi bupati atau wakil bupati di Kabupaten Cilacap. Apakah mitos ini benar? Ini kata Ketua PIRA Perempuan Indonesia Raya dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Purwati SPD. Eksklusif Jurnal Media. Bubur, lagi sibuk apa nih? Hari ini tadi kami telah melaksanakan kegiatan virtual terkait dengan acara konsultasi publik penyusunan RKPD tahun 2023. Ya. Untuk anggaran masyarakat Cilacap ini ya. Ya. Dan kemarin Ketua DPC Gerindra Pak Yatno mengatakan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati tidak masalah berkaitan dengan bupati perempuan. Tanggapannya, Bu? Alhamdulillah kalau dari DPC tidak mempermasalahkan bupati perempuan. Pada prinsipnya saya selaku kader dari Partai Gerindra yang diberi amanah menjadi wakil ketua DPRD di Kabupaten Cilacap tentunya harus selalu siap apa yang ditugaskan dari Partai Gerindra. Hanya saja kalau di Cilacap mungkin ada mitos bahwa perempuan ini ada keterbatasan untuk maju di pilkada. Kami pun sepenuhnya saya percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu menjadi hak prerogatifnya yang Maha Kuasa. Siapapun umatnya mau dijadikan apapun, rezeki nasib itu tergantung yang Maha Kuasa. Demikian dari saya. Bun, ketika ada masyarakat mempercayai dengan mitos Nyi Loro Kidul, artinya Nyi Loro Kidul Selatan tidak mau disaingi untuk ada bupati perempuan, Bun. Tanggapannya? Kalau dari kami, ya namanya makhluk ciptaan Allah itu kan ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, sepanjang kita pun memang sudah dikehendaki, sudah ditakdirkan, misalnya dari Allah itu bupatinya mau perempuan ataupun laki-laki, yaitu saya kembali lagi terpasrahkan pada yang Maha Kuasa. Tentunya karena ini proses demokrasi, ya kami pun harus mengikuti apa yang menjadi aturan di partai politik kami, di Partai Gerindra. Terus cara menggebraknya bagaimana ini, Bu? Ya, kita sebagai perempuan, karena memang di parlemen ini juga 30% harus terwakili dari perempuan, yang tujuannya bahwa keterwakilan perempuan di parlemen ini tentunya untuk bisa membantu masyarakat khususnya yang di pemberdayaan perempuan, bahwa perempuan ini tentunya tidak kalah dengan laki-laki secara kepemimpinan. Hanya saja kalau perbedaannya, kalau laki-laki tentunya tidak bisa menjalani kodratnya perempuan, menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi kalau perempuan, insya Allah juga mampu untuk menjalankan tugasnya yang dijalankan dari kaum laki-laki. Artinya kalau partai merekomendasikan Bubur menjadi calon bupati atau wakil bupati di Pilkada 24, secara sumber daya manusia Bubur mampu ya, Bubur ya? Kalau kami ya evaluasi diri, Bapak. Jadi mampu dan tidak mampu itu kan penilaian dari masyarakat, dari partai, karena kami diusung dari partai politik tentunya. Jadi yang penting setiap hari apa yang kita lakukan ini kita niati dengan baik, kita niati ikhlas, niati ibadah, yang harapannya bisa ada manfaatnya untuk kaum perempuan dan masyarakat secara umum di Kabupaten Cilacap. Ya, data yang kami
terima dari Disdukcapil, pemilih perempuan lebih banyak untuk di tahun 24, Bu. Ini adalah potensi besar untuk Ibu bisa leading. Gimana, Bu? Ya memang untuk data tentunya di Kabupaten Cilacap ini memang antara laki-laki dan perempuan pemilihnya banyak yang perempuan. Nah ini tinggal bagaimana kaum perempuan ini nanti bisa untuk masuk ke dalam ranah politik tentunya, karena kekuasaan itu melalui partai politik tentunya. Nah ini tinggal bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Cilacap ini untuk sadar, untuk bisa berpikir secara logis bahwa tentunya perempuan itu juga bisa dan mampu untuk menjalankan tugas kepemimpinan layaknya, maksudnya tidak kalah dengan kaum laki-laki. Oke, Bu, yang terakhir sampaikan kepada pendukung Ibu berkaitan dengan isu gender, isu mitos, sehingga paradigma di Kabupaten Cilacap tidak sebenarnya atau tidak 100% itu benar, Bun. Silakan, Bun. Ya, terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwasannya apapun yang terjadi di alam dunia ini tentunya sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Jadi kalau di Kabupaten Cilacap ini ada mitos bahwa ada penguasa Ratu Kidul yang ada di Kabupaten Cilacap, ya itu karena kita juga tidak tahu persis, maksudnya tidak melihat secara langsung. Hanya saja kami meyakini bahwa ciptaan Allah itu memang ada yang kelihatan, ada yang tidak, dan ini bukan semata-mata menjadi kendala. Bukan semata-mata menjadi kendala bagi kaum perempuan untuk bagaimana kita bisa berkarya untuk bisa menduduki jabatan, terutama mungkin di parlemen 30% juga harus terwakili, dan setelah duduk juga kita harus ada manfaatnya secara umum untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap. Oke, Bun, terima kasih, Bun. Terima kasih. Dan gendernya adalah perempuan. Dengan menggebrak mitos tentang pemimpin di Kabupaten Cilacap tidak bisa memimpin di Cilacap, perempuan, menggebrak adanya Nyi Kidul, mitos tersebut. PR Ibu harus menjadi pemenang untuk menggebrak mitos tersebut. Itu bagaimana, Bu? Ya, tentunya kita harus selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, yang tentunya ini juga masuk dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita memberikan atau menunjukkan bahwa ini loh, perempuan juga mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memberikan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat secara umum dan khususnya untuk pemberdayaan perempuan. Dari hal inilah mungkin yang nantinya bisa ada kepercayaan masyarakat bahwa perempuan ini ternyata juga mampu untuk berbuat sesuatu, berbuat baik seperti yang dilaksanakan juga oleh kaum laki-laki. Apakah mitos ini benar, dan apakah Bupati Cilacap di Pilkada 2024 perempuan akan memenangkan konstelasi politik di tahun 2024? Like, subscribe, share, dan komen.